Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue tentunya di Mavlog Channel. Oke, kali ini gue mau unboxing sebuah mic clip on, yaitu dari Mamen. Kemarin itu gue sempat beli Mamen KMD 1. Nah, kalau yang ini KMD 2 nya. Jadi bedanya seperti apa, nanti gue jelasin seperti apa. Dan di Mamen KMD 1 nya juga ada versi Pro nya, dan di Mamen KM 2 juga ada versi Pro nya. Intinya bedanya yang biasa sama yang Pro itu letaknya cuman di mic nya aja, di mic clip on nya. Kalau yang biasa itu 1, kalau yang Pro itu 2. Nah, untuk harganya sendiri, Mamen KMD 1 itu di 135-an sampai 150 kurang lebih di situ ya. Kalau yang Mamen KMD 1 Pro-nya ini kisaran harga 240 ribuan. Nah, kalau yang Mamen KMD 2 ini, untuk ini yang gua beli ini harganya 195.000 sama ongkirnya jadi 200 lebih dikit gitu kan. Terus untuk yang versi Pro-nya itu harganya 270 ribuan. Sebenarnya tadinya gue tuh pengen beli yang KMD 2 Pro atau KMD 1 Pro nya. Intinya yang mic nya 2 itu, yang mic clip on atau mic lavalier nya itu ada 2. Tapi setelah gue lihat referensi atau review-review di YouTube, itu kalau kita misalkan pakai yang versi Pro nya atau yang ada mic clip on yang 2 biji itu, ketika kita gunakan itu clip on nya nyala semua. Nah, intinya nanti gue jelasin sambil ngetes mic-nya aja ya, biar nggak berlama-lama. Buka aja langsung ya. Oke, buat kalian yang menunaikan ibadah puasa, ini adalah puasa pertama ya. Mudah-mudahan yang menjalankan ibadah puasa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi puasanya menjadi makbul dan mabrur. Mudah-mudahan ya. Biar nggak puasa dapat lapar doang. Gua syutingnya pas di hari pertama bulan puasa Ramadan. Kalau video-video sebelumnya itu di luar Ramadan ya, lama lah. Sekitar kurang lebih 3 minggu di luar Ramadan, cuman gua ya uploadnya aja telat. Oke, jadi ini packingnya seperti ini. Kalau kemarin gua yang beli Mamen KMD 1 itu kardusnya packingnya rapih ya dan besar gitu. Ini juga rapih tapi ini ngepres. Kalau kemarin kan logor, ini ngeluarinnya aja susah. Jadi seperti ini penampakannya, kurang lebih nggak ada bedanya ya sama yang KMD 1 itu secara kardus atau ukuran. Berhubung yang KMD 1 itu punya teman gua, mic-nya juga di rumahnya dan rumahnya juga jauh. Kalau dekat mah gue pinjam dulu buat perbandingan, tapi lain kali aja lah ya. Sekarang kita fokus ke sini aja. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kita baca sedikit saja spek singkatnya. Di sininya ada bacaan high fidelity sound. Mungkin kalau buat rekaman itu bagus hasilnya ya, hasil rekaman dari musik atau kita main gitar. Terus di sini ada intelligent noise reduction. Jadi ini ada apa namanya? Ada tombol buat apa? Ngatur noise cut atau cut noise-nya atau low cut gitu. Jadi kalau misalkan kita aktifkan si mode low cut-nya ini, nanti noise atau suara-suara yang terdengar dari luar sumber suara utama itu nanti bakal diminimalisir gitu lah, atau jadi nggak terlalu berisik gitulah. Nanti kita tes aja. Terus di sini ada compatible buat device, kamera maupun handphone. Terus di sini ada bacaan anti jamming design. Itu apa? Gua kurang tahu maksudnya apa ini. Terus recording frekuensi. Ya kayak gini lah ya. Kita langsung buka aja. Oh iya, info tambahan. Gua ini ngomongnya nggak pakai mic eksternal. Gua langsung ngomong ke mic kamera atau mic handphone. Gua emang nggak pernah pakai mic eksternal. Sekarang gua jadi kepengen gara-gara kemarin gue beli mic Mamen KMD 1 itu ternyata kualitasnya bagus, dan ini garansi resmi tentunya ya. Ini kartu garansi sama lah ya kayak kemarin ya. Sini buku panduan. Panduannya berbahasa Cina dari luarnya ya. Ada bahasa Inggrisnya juga. Nah, ini Mamen KMD 2 dan ini Mamen KMD 2 Pro. Secara fitur sama, cuman yang membedakan tadi itu cuman jumlah mic-nya. Kalau ini 1, kalau yang Mamen D2 Pro itu 2. Kita taruh dulu dan seperti biasa kita buka. Langsung ada di semua pouch-nya. Sengaja ya suara-suara di luar biar terdengar. Dan sekarang gue syutingnya lagi gerimis, bukan gerimis, hujan. Kita buka aja buat perbandingan nanti. Sengaja bikin senoise mungkin. Nah, kita buka dalamnya seperti ini. Dan di sini nggak ada apa-apa lagi. Oke, kosong. Di paket pembawaannya seperti biasa. Ini di bagian plastik ini kita dapat ini ya, kabel data atau kabel micro USB yang bentuknya masih gepeng. Karena ini baterainya sudah built-in di dalam, nggak pakai baterai eksternal. Jadi kelebihan KMD 2 dibanding KMD 1 yaitu ya, kalau menurut gue sih kelebihan, karena nggak usah
ini gitu ribet-ribet pakai baterai gitu kan. Ini kita udah dapet. Nah, sekalian adapternya juga beli yang seperti ini. Kenapa gue beli adapter terpisah khusus gitu buat ini, karena ini tegangannya pasti nggak bakal gede ya. Jangan sampai pakai casan yang pas charging, takutnya cepat rusak. Soalnya beda gitu arusnya kan. Ini ada jack untuk ke equalizer atau ke apa sih biasanya kalau buat di masjid atau karaokean gitu. Yang mic-nya gede ini bisa pakai kayak gini, adapternya ada dapat. Terus mic-nya sendiri ini biasa ya, panjangnya 8 meter. Jadi yang lebih panjang itu di sini, di bagian ke bawahnya ya, untuk nyolokin ke kamera. Nah, karena di sini ada mode kamera dan ada mode phone, jadi diaturnya melalui ini. Jadi kalau misalnya kita mau pakai kamera profesional seperti mirrorless atau DSLR, jadi kita langsung switch ke sini atau geser ke sini. Kalau buat pakai handphone kita klik ke sini. Nah, karena gue pakai handphone nanti gue bakal coba ke sini. Gue sukanya di situ. Nah, bagian depan ini, nah ini sudah off, udah mentok ini tombolnya. Kalau mode, nah ini udah langsung ada baterainya juga, langsung nyala ini. LED-nya langsung nyala, lampunya ada 2 ya. Ini buat yang tengah dan ini buat yang paling atas. Nah, kalau misalkan buat yang ke atas ini mode low cut, artinya untuk memotong suara-suara noise yang keluar dari luar. Jadi seperti itu. Ya, kita matiin dulu. Dan ini masih micro USB, tapi nggak masalah lah ya, walaupun belum tipe Type C, yang penting fungsinya. Dan ini ternyata bahannya ini metal coy. Kita coba metal atau besi. Yang jelas bukan plastik, asli metal ini. Nah, ini magnet gua nggak nempel biasanya kalau diginiin. Nah, kalau ke bagian ininya nih, nah kalau buat cantolan ini bahannya besi, soalnya nempel nih. Nah, dia nempel dan narik. Kalau bagian ininya enggak. Gua genggam gini dingin. Kebetulan lagi hujan kan, lagi sejuk. Ini solid sih, serius. Gua lebih suka ini ya. Ini panjang 8 meter dan lebih panjang atau dominan ke kabel yang buat ke bawah itu buat kamera ya. Dan ini adalah kabel yang untuk clip on-nya ya. Lebih pendek, tapi bagus sih. Kalau yang KM2 Pro-nya ini yang di sininya lebih panjang dan di sininya lebih pendek yang gua lihat sih di YouTube gitu. Dan ininya juga kuat banget. Serius, keras banget ini. Kita udah dapat ininya nih, windshield. Jenis mic-nya seperti ini ya. Ada sekitar 7 lubang ya. Kita langsung pakai aja ininya, lebih aman pakai ini. Kelebihan pakai mic clip on itu sebenarnya suara kita lebih fokus dan lebih bulat atau lebih ngebass. Sebenarnya gue malasnya pakai mic clip on itu ya ini kabelnya ini loh. Intinya langsung kita coba aja. Ini lama banget ya. Oke, gue sekarang ada sekitar jarak semeter lebih ya dari kamera atau dari handphone, dan gue ini ngetesnya pakai kamera handphone, dan gue belum pakai mic eksternal atau belum pakai mic Mamen KMD2 ini. Jadi gue masih pakai mic dari si handphone atau langsung ngomong ke handphonenya. Jadi sekarang gue bakal pakai dengan suara gue yang nanti sama kencangnya seperti ini, dan suaranya nggak bakal gue edit. Oke, sekarang gue pakai mic Mamen KMD2 dengan mode biasa ya, bukan pakai mode low cut. Nanti mode low cutnya bakal gue coba. Ini jaraknya sama dengan tadi yang sebelumnya gue belum pakai mic. Jadi seperti apa kualitas suaranya dan bagaimana juga noise yang terdengar dari luar seperti suara hujan dan suara-suara yang ada di ruangan atau di rumah gue ini ya, seperti apa kalian bisa membedakannya. Kabelnya ini sama gua dilepas semua, diuraikan semua. Pengen tahu? Sekarang gua bakal mundur dengan mode yang masih biasa dengan ini. Dan mic-nya ada di sini ya. Jadi seperti apa kualitas suara gua? Sebenarnya ini sekitar jaraknya 3 meter lebih ya. Sekarang gua coba mundur lagi. Takutnya ngejengkang ini kameranya, HP-nya, soalnya tripodnya ringan. Gua coba gini aja ya. Nah, ini gua jaraknya sekitar 5 meter. Gua coba mundur lagi. Ini jaraknya sekitar 6 meter ya. 6 meter ada ini. Kurang lebih 6 meter. Dan ada suara-suara di sekitar gua, suara hujan, suara motor, dan suara tetangga atau suara orang gitu loh. Dan sekarang bakal gua pindahin ke mode ini, mode low cut-nya 1 2 3. Nah, sekarang dengan jarak yang sama seperti tadi, gua pakai mode low cut noise atau untuk meminimalisir noise. Jadi seperti inilah suaranya ya. Gua ngomong masih dengan nada yang sama, enggak kenceng atau enggak pelan, tapi sedang lah. Jadi kalau misalkan gua mundur lagi, gimana kualitas suaranya? Ini masih nyala. Kita mundur lagi dengan jarak yang
sama lah ya, gue pentokin di sini gimana suaranya, suara noise-nya dengan mode biasa tadi ada perbedaan nggak? Dengan mode low cut ini seharusnya ada ya, soalnya gue yang lihat di YouTube dia itu terdengar agak pelan di mode low cut, tapi lebih fokus gitu suaranya, atau lebih meminimalisir suara yang masuk dari luar. Jadi buat gue sih kalau syutingnya mau ribet kayak gini ya sah-sah aja sih. Ini 8 meter men, mengapain juga kali kan syuting jarak 8 meter pakai mic kayak gini, yang ada nanti pas lagi syuting gitu kan ada yang liwat nggak tahu gitu, terus apa kabelnya kesangkut ke kaki, kita bisa aja. Tapi kalau gue sih karena pengen aja, karena pas gue coba Mamen ini dan lihat review-review di YouTube ini, menurut gue asik nih mic-nya. Walaupun tetap aja ya nggak ada sih mic-mic yang benar-benar ngehilangin suara noise yang dari luar selain sumber suara saat kita ngomong gitu loh. Itu pun bisa dihilangin kalau diedit. Kalau yang lu yang udah ngerti, lu yang pro gitu kan, bisa lah ngilangin noise kayak gitu ya. Tapi tetap aja mau sampai jutaan juga ya kalau dalam mode biasa gitu ya, kita langsung tancepin ke kamera atau ke handphone terus kita ngomong, pasti suara noise yang dari luar itu kedengeran gitu loh, nggak mungkin dapat bersih banget. Mungkin walaupun ada pasti harganya mahal. Dan mic ini juga banyak jenisnya, Boya, Mamen, Singko, pokoknya banyak lah. Kalian mendingan cari referensi dulu lah kalau misalkan mau beli mic clip on. Kalau menurut gue ini sangat recommended di kisaran harga 195 ribuan atau 200 ribu kurang dikit gitu kan. Anggaplah 200 ribu, ini sangat recommended gitu loh buat gua. Dan ini gua masih ngomong di mode low cut, dan baterainya ini diklaim kalau misalkan kita syuting sekali shoot itu bisa 2 hari katanya. Kali shoot 24 jam gitu, kali 2 hari. Kita syuting 2 hari nggak berhenti-berhenti. Makanya ini kuat katanya. Siapa juga yang mau syuting 24 jam kali 2 hari lah gitu ya. Nah ini mode low cut-nya. Ini hujannya makin gede lagi seperti apa. Nah, kedengaran kan? Ini mode low cut-nya seperti apa, kualitas suaranya. Ini mungkin terlalu berisik juga ya, ini terlalu noise. Nanti bakal gue coba pas suasana yang agak hening gitu, atau suasana biasa gitu loh normalnya. Kalau ini kan ada suara hujan, dan menurut gue ini terlalu noise ya. Kalau misalkan kita syuting pas lagi hujan ya kita harus siap-siap dengan suara noise yang ekstra gitu kan. Dan sekarang gue bakal balikin ke mode normal. Jadi buat kalian yang belum dengar, sengaja gue lamain ya biar kualitas audionya bisa ngebedain gitu loh. Nah, sekarang bakal gue lepas ini mic-nya. Nah sekarang gue ngomong dengan nada yang sama. Ini mic-nya itu dicabut di colokannya. Jadi gue bakal mundur juga. Jadi seperti apa kualitas suara yang ditangkap tanpa menggunakan mic. Misalkan kita syuting lagi hujan kayak gini nih, jaraknya kan dari sini ya, gue taruh dulu nih. Ini suaranya nggak bakal gue edit, gue biarkan suaranya apa adanya, nggak bakal gue naikin atau turunin suaranya, biarin apa adanya. Jadi kalau misalkan gue ngomong di sini nih, dan gue mundur kedengaran seperti apa. Dan tadi gue ngomongnya sama, pas kedua ini nadanya seperti ini, ngomongnya di sini, gue seperti ini nadanya gue ngomongnya seperti ini, nadanya sama, gue ngomongnya seperti ini, nggak dipelanin, nggak dikencengin, nggak ditambahin, memang segini, pasti nggak bakal kedengar. Inilah fungsinya mic. Oke, kita pasang lagi. Nah kalau tadi si mic-nya gue jepitin di baju, sekarang gue pegang gini aja. Biasanya kalau misalkan kita ngomong pakai mic clip on kayak ini, kita tempelin di sini. Sebenarnya kalau kita ngomong noleh-noleh gini tuh biasanya nadanya agak masih kedengaran sih, masih cuman ngurang gitu kan, agak kabur gitu, agak turun gitu suaranya gitu pas kita gini nih. Nah, makanya mic clip on ini kan sebenarnya kita tuh difokuskan untuk selalu bicara menghadap ke depan ke kamera kan, jadi mungkin kedengaran ya seperti ini. Dan sekarang gue bakal ke mode low cut-nya. Nah ini sekarang di mode low cut atau mode yang untuk meminimalisir noise yang berasal dari sumber suara utama, yaitu suara gue ini. Sekarang lagi hujan, turun lagi tuh, jadi seperti itu kondisinya ya. Jadi menurut gue cukup ya, kalian udah bisa membedakan kualitas ininya. Nah sekarang gue balikin ke mode biasa. Nah ini mode biasa lagi, gue ngomong dengan nada yang sama. Dan ini mode low cut,
Gua ngomong dengan nada yang sama, seperti apa perbedaannya. Udah, gue pakai mode low cut aja ya biar kedengaran, biar lebih fokus suaranya ke gua. Soalnya lagi hujan. Intinya seperti itu kira-kira hasil si mic clip on dari Mamen KMD2 ini. Kualitas suaranya seperti ini. Jadi kalau misalkan videonya kepanjangan atau ada hal-hal yang kurang atau lebih, atau misalkan ada yang mau ditanya-tanyakan, silakan letakkan komentar di kolom komentar di video. Dan seperti biasa jangan lupa like, comment, share, and subscribe Maplok channel. Dan gue Maher dari Jonggol, jangan lupa puasa sampai full ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.